Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada video pembelajaran Universitas Bina Sarana Informatika. Kali ini saya akan membahas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, pertemuan 1 dengan pokok bahasan uang dan inflasi. Uang merupakan sesuatu yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat pembayaran di suatu wilayah tertentu dari transaksi ekonomi yang dilakukan untuk pembelian barang atau jasa atau untuk pembayaran hutang. Fungsi uang diantaranya adalah 1. Uang sebagai alat tukar-menukar. 2. Uang sebagai satuan hitung atau alat ukur. 3. Uang sebagai penimbun kekayaan. Dan yang keempat, uang sebagai alat pembayaran utang. Uang sebagai alat tukar-menukar artinya uang dapat ditukarkan dengan suatu barang atau jasa sehingga mempermudah kita untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Dengan begitu, kita dapat menghemat waktu serta tenaga karena tinggal menukarkan uang untuk membeli kebutuhan. Uang sebagai satuan hitung atau alat ukur, artinya dengan adanya uang, maka mampu menentukan besaran nilai suatu barang atau jasa. Uang sebagai alat penimbun kekayaan, artinya uang sebagai alat penimbun kekayaan dengan cara uang disimpan atau ditabung yang akan digunakan ketika ada keperluan yang mendadak. Uang sebagai alat pembayaran utang artinya uang dapat digunakan untuk melunasi utang piutang. Syarat suatu benda bisa dikategorikan sebagai uang. 1. Ada jaminan. 2. Diterima secara umum atau acceptability. 3. Nilainya stabil atau stability of value. 4. Mudah disimpan atau storable. 5. Mudah dibawa atau portability. 6. Tidak mudah rusak atau durability. Dan yang ketujuh adalah mudah dibagi atau divisibility. Ada jaminan artinya harus dijamin pemerintah sehingga penggunaannya untuk berbagai keperluan dapat dipercaya oleh masyarakat. Diterima secara umum, acceptability artinya kegunaannya harus diterima sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau pembayar utang. Nilainya stabil atau stability of value artinya nilainya tidak naik turun atau fluktuatif supaya orang-orang mau menggunakannya sebagai alat tukar. Mudah disimpan atau storable artinya bentuk fisiknya tidak boleh terlalu besar. Mudah dibawa atau portability artinya harus mudah dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain. Tidak mudah rusak atau durability artinya dapat bertahan untuk jangka waktu yang relatif lama. Mudah dibagi atau divisibility artinya nilai nominal uang terdiri dari berbagai jenis pecahan, dari nilai nominal yang kecil sampai nilai nominal besar, untuk memudahkan dalam melakukan transaksi. Jenis uang dibedakan menjadi berdasarkan bahan, berdasarkan nilai, berdasarkan lembaga, berdasarkan kawasan. Berdasarkan bahan, jenis uang terdiri dari 1. Uang logam. 2. Uang kertas. Uang logam merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari aluminium, kupronikel, bronze, emas, perak, atau perunggu dan bahan lainnya. Biasanya uang yang terbuat dari logam dengan nominal yang kecil. Uang kertas merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya.
Uang dari kertas biasanya dalam nominal yang besar sehingga mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Berdasarkan nilainya, uang terdiri dari 1. Uang bernilai penuh atau full bodied money. 2. Uang yang tidak bernilai penuh atau representatif full bodied money. Uang bernilai penuh merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Contohnya uang logam, di mana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis di uang. Tidak bernilai penuh artinya uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Contohnya uang yang terbuat dari kertas. Uang kertas disebut juga dengan uang bertanda. Kadangkala uang kertas nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominal yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan lembaga yang menerbitkan, jenis uang terdiri dari 1. Uang kartal, 2. Uang giral. Uang kartal merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral, baik uang logam maupun uang kertas. Uang giral merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum, seperti cek, biljet giro, traveler check, dan credit card. Berdasarkan kawasannya, uang terdiri dari 1. Uang lokal, 2. Uang regional, dan yang ketiga adalah uang internasional. Uang lokal merupakan uang yang berlaku di suatu negara tertentu. Uang regional merupakan uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal. Contohnya, untuk kawasan benua Eropa berlaku mata uang tunggal Eropa yaitu euro. Uang internasional merupakan uang yang berlaku antar negara seperti dolar Amerika menjadi standar pembayaran internasional. Yang berikutnya akan dibahas tentang inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan di mana terdapat kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum serta berlangsung secara terus-menerus yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan arus barang dan uang dalam suatu perekonomian. Teori inflasi terdiri dari 1. Teori kuantitas, 2. Teori Keynes. Teori kuantitas menjelaskan bahwa pada prinsipnya inflasi itu akan terjadi karena bertambahnya uang yang beredar, bukan karena faktor-faktor lain. Faktor penyebab terjadinya inflasi menurut teori kuantitas di antaranya 1. Jumlah uang yang beredar. 2. Perkiraan masyarakat bahwa harga-harga akan mengalami kenaikan di masa yang akan datang. Teori Keynes. Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena masyarakat mempunyai permintaan yang melebihi jumlah uang yang tersedia. Keynes memberikan pernyataannya bahwa inflasi terjadi karena masyarakat menginginkan hidup yang melebihi batas kemampuan ekonominya. Demikianlah pembahasan materi pertemuan kedua dengan pokok bahasan uang dan inflasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pokok bahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.